Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengawali pekan ini di hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di seri Be Worshippers. Puji Tuhan sudah lengkap semuanya. Saya tentu belum lengkap banget, masih ada beberapa rekan-rekan kita yang lain. Tapi saya rasa kita sudah bisa mulai. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Puji Tuhan, Pak Jusman, Bu Nancy sudah tiba. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu dan sahabat Viewershipper semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah kami yang hidup. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Selamanya baik, selalu baik dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami nafas kehidupan. Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah yang akhirnya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami yang Kau ciptakan di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dan tidak pernah untuk sekalipun firman-Mu tidak terbukti. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat dan semakin singkat, kiranya kami semakin berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Kami tidak terhanyut dan terlena dalam hal-hal baru yang kami alami. Namun kami boleh terus hidup dalam ucapan syukur dan semakin mengasihi Engkau. Janganlah sampai kami mengendor ya Tuhan. Terlebih lagi jangan sampai kami teledor. Karena apa yang Kau beri berhak untuk Engkau ambil. Dan kiranya apa yang kami terima hari-hari ini biarlah tetap dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kasih setiamu memelihara kami senantiasa. Urapi hamba-Mu juga dalam memberikan pengajaran yang tersingkap di balik pembacaan firman Tuhan, pembacaan kitab suci, supaya setiap umat pilihan-Mu yang mendengar boleh memahami dan mengalami perubahan dan pembaharuan, mengalami revival, transformasi yang membawa kehidupan mereka semakin hari semakin indah di mata-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian saudara ya. Sekalipun ada banyak perubahan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan kita Yesus Kristus tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita angkat pujian berikut ini. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku aman dalam-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tahukah saudara, kapan manusia atau orang Kristen itu merasakan Tuhan dekat dalam hidupnya? Yaitu pada saat kehidupannya sedang dalam masalah. Rata-rata kayak begitu. Jadi yang saya pelajari, ketika kita mendapat masalah kita harus bersyukur. Karena itu adalah suatu realita rohani, bukan sensasi rohani. Itu momen yang paling jujur dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apakah kita orang yang tetap setia dengan Tuhan, atau orang yang hanya sekedar dalam tanda kutip mau senangnya aja, tetapi ketika ada masalah, ketika sudah baik-baik saja, dia sudah mulai lupa, sudah mulai mengendor. Jadi kenapa Be Worshipers itu semangatnya jangan kendor? Karena itu realita saudara. Banyak orang Kristen itu hanya suka dengan sensasi rohani. Ya, karena saya bicara begini bukan hanya kita masuk dalam era postmodern, tetapi sensasi rohani itu sudah dirasakan dari zaman dulu. Itulah sebabnya di Nehemia pasal yang ke-12 perlu kita pelajari bahwa apa yang sudah dibangun dalam pondasi yang kuat
itu seharusnya bisa dijaga turun-temurun sebagai sebuah, ya, layaknya kita menjaga tradisi saja. Ya, ada tradisi A, ada tradisi B gitu ya, yang ibaratnya ini kalau nggak dilakukan nggak enak nih, soalnya kan yang lain pada ngelakuin, terus yang lain juga ngajak, masa saya nggak ikut, ibaratnya gitu ya. Nah sama saudara, perlu Anda ketahui bahwa kekristenan itu nggak cukup hanya sekedar percaya Tuhan Yesus lalu kemudian dibaptis lalu everything is okay. Enggak. Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak mengetahui dasar yang kuat dengan benar, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh pengajaran satu, lalu kemudian diombang-ambingkan oleh pengajaran yang lain. Sedangkan kedatangan anak manusia yang sudah semakin dekat ini dipenuhi dengan mesias-mesias palsu, dipenuhi dengan orang-orang yang mengajar dengan pengajaran palsu, yang juga memang Tuhan izinkan disertai dengan tanda-tanda heran dan besar dan mujizat. Kita sedang baca itu ya di masa puasa kita di Matius pasal 24. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau baru terlibat, Anda boleh baca dari kemarin. Kita masih di Matius pasal 24. Dan itulah kenyataannya saudara. Ya, saya juga nggak tahu kenapa kok menjelang Jumat Agung Tuhan tuntun saya untuk Roh Kudus tuntun saya untuk membaca perenungan itu di akhir zaman, khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus sendiri. Dan yang menurut saya itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Karena apa? Karena saya merasa kita ini seperti Nehemia pasal 9, 10, 11, 12, di mana kita dulunya belum kenal Tuhan, kita adalah budak-budak dosa. Lalu kemudian dalam waktu ke waktu sampai akhirnya kita ketemu satu kebenaran, kita tahu kebenaran seperti apa, kita bisa mempelajari kebenaran itu bagaimana. Lalu kemudian kita mulai merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di yang kita baca sekarang ini adalah satu kelanjutannya saudara, supaya kita tidak masuk dalam skema hanya sensasi saja. Karena banyak orang hari-hari ini tuh suka dengan kekristenan cuma sensasinya, mujizat, kesembuhan, yang miskin jadi kaya, utang terbayar, mau mati nggak jadi mati, hal-hal yang spektakuler. Tapi kita lupa untuk memperhatikan hal-hal yang sudah dicatat dan harus dilakukan sebenarnya, jauh melebihi dari tradisi dalam tanda kutip nenek moyang. Walaupun pada akhirnya kembali ke kehidupan masing-masing, tapi saya di sini sebagai hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang sesuai kebenaran firman Tuhan, ya, bukan berdasarkan doktrinal apapun, karena kita belajar dari sini. Kita mulai baca di ayat yang ke-44, Nehemia pasal 12 ayat 44. Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Ya, ini tolong digarisbawahi saudara, ya. Ini 6 abad sebelum munculnya banyak agama. Artinya banyak kepercayaan. Jadi kita sudah lebih dulu punya pemimpin penyanyi, ada penyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Ini harus menjadi dasar pengetahuan kita sebagai orang Kristen, supaya tidak diombang-ambingkan pengajaran satu dengan yang lain, ya. Saya bicara dalam konteks historical.
Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun, yaitu anak-anak imam yang memang bertugas sebagai, kalau sekarang itu hamba Tuhan atau pendeta. Jadi bisa pendeta, bisa anak-anak pendeta. Saudaraku yang terkasih, ayat 44 sampai ayat 47 ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Kita sudah bahas, saya nggak mau bahas pasal yang kemarin, tapi yang pasti ayat 27 sampai 43 sudah ada sukacita besar, lalu kemudian ada perayaan. Perayaan pentahbisan Yerusalem, bait Allah itu sudah jadi dengan struktur yang sudah ada. Dan 44 sampai 47 ini sebenarnya adalah satu sistem supaya ada keteraturan agar api pelayanan itu tidak padam, saudara. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang mudah terbakar secara rohani hari-hari ini, tapi besok sudah padam lagi. Kenapa padam lagi? Ada banyak hal, banyak sebabnya. Padam lagi karena dia kendor, padam lagi karena dia teledor, padam lagi karena semua masalahnya sudah teratasi, sehingga dia merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Padam lagi ketika sudah dipandang berbeda dari orang-orang sekitarnya, derajatnya sudah diangkat, sehingga mulai mengendor dan mulai meredup lagi. Tanpa disadari, saudara, ini adalah eksposisi teks kitab suci yang kalau kita refleksikan, ini realitanya banyak dalam kehidupan kita. Ayat 44 sampai 47 kita lihat ada orang-orang yang ditunjuk, ada tempat penyimpanan, ada sistem pembagian, dan juga ada tanggung jawab yang jelas. Ya. Supaya apa? Satu, pelayanannya tetap berjalan. Karena kalau Yerusalem ditabiskan, bait Allah ada, terus orang-orang ditunjuk ini masih lebih mementingkan kepentingan pribadi, masih lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu, bagaimana pelayanan bait Allah bisa berjalan? Sama, saudara. Kalau di dalam keluarga, kita mulai keluarga saja. Anak lebih penting mementingkan kepentingan teman-temannya daripada kepentingan apa yang ada dalam keluarga. Kapan keluarga punya dasar yang kokoh untuk mempersatukan orang tua dengan anak? Karena anak selalu bilang gak bisa, selalu bilang ada acara. Kita sebagai orang tua, kita juga nggak boleh harus memaklumi terus. Karena Tuhan tidak kompromi, ketika ada sistem itu harus berjalan. Bapak Ibu, ini sistem yang dibuat bukan dari manusia loh. Ini Allah yang menuntun Nehemia melalui Imam Ezra, ahli kitab Taurat, yang akhirnya menyusun ulang setelah mereka itu terbuang dari Babel dan dilepaskan dari pembudakan di Babelonia. Jadi adanya imam dan Lewi ini adalah supaya orang-orang yang sudah ditunjuk fokus, supaya ibadah tidak berhenti. Ada satu istilah dalam bahasa Ibrani namanya mismeret. Mismeret ini adalah tanggung jawab, penjagaan, sistem yang teratur. Jadi orang yang ditunjuk harus menjaga dengan tanggung jawab supaya sistem yang sudah ada teratur. Contoh paling logis dan paling real adalah kalau gereja, misalnya kayak saya nih, supaya sistem kita berjalan lancar, ketika contoh misalnya Bapak Ibu kita puasa 10 hari ke depan, apa yang harus dilakukan? Anda harus puasa 10 hari ke depan. Kalau misalnya Anda gak mau puasa, itu hak Anda. Tetapi ingat saudara, sistem itu berjalan menurut Tuhan adalah keteraturan, bukan sembarangan. Karena makna teologis di sini, Tuhan tidak hanya bekerja lewat kuasanya saja yang secara supranatural, kayak tukang sulap gitu, yang gak ada jadi ada. Tapi Tuhan juga pengen ada di dalam setiap keteraturan sistem yang ada di muka bumi ini. Makanya matahari itu terbit gak sembarangan. Terserah gue dong. Gue yang ciptain bumi, gue mau munculin di barat kek, di timur kek, di utara. Lu manusia gak punya hak. Gak begitu saudara. Di depan mata kita saja
Matahari muncul di mana, tenggelam di mana, itu teraturnya luar biasa. Itu adalah suatu bukti bahwa Tuhan mencintai keteraturan. Jadi kalau misal dalam organisasi sudah ada peraturan, sebenarnya saudara, orang-orang yang di dalam sistem itu seharusnya tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diikat dengan ancaman, harusnya wajib. Tapi memang natur manusia ini unik saudara. Yaitu seperti yang saya bilang, ketika kita sudah melewati masa-masa suram, sudah ada di titik aman, lupa semuanya. Nah, ini interpretasi untuk zaman postmodern seperti kita yang serba instan, semua serba emosional. Kita bisa lihat haters yang di sosial media, komen-komen yang pedas, yang responsif banget gitu ya. Dan kemudian yang serba feel based gitu loh. Artinya perasaan, oh diterima, enak, dihargai, dihormati. Ini adalah satu dinamika yang terjadi di orang-orang postmodern saat ini. Karena orang lebih mengejar pengalaman rohani, sensasi spiritual, dan juga momen-momen spiritual yang sifatnya enak dan membanggakan kalau diceritakan. Tapi sekali lagi, kalau kita baca Nehemia dari ayat pasal 9 sampai pasal 12 ini, saya mengkonklusikan bahwa inilah sesungguhnya integritas iman orang percaya. Iman itu nggak cuma bertahan pada saat nerima mujizat, atau nggak cuma bertahan secara emosional saja. Iman itu butuh sistem yang teratur. Untuk sistem yang teratur, iman itu butuh kedisiplinan yang penuh. Untuk kedisiplinan yang penuh, iman itu butuh tanggung jawab yang jujur dan sungguh-sungguh. Jadi nggak cuma kerjaan aja yang butuh integritas. Kita sebagai orang Kristen nih Bapak Ibu, kita tuh wajib loh punya integritas sebagai orang Kristen. Kita tuh wajib loh punya integritas sebagai pelayan Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai jemaat, termasuk sebagai imam atau pemimpin umat. Karena di dalam 1 Korintus pasal 14 dan ayat 40 juga dijelaskan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya saudara, kesopanan itu bukan manners lagi, tapi itu bagian dari jati diri orang Kristen harusnya. Yang tidak perlu diajarkan, sudah tahu, oh ini gak sopan nih kalau begini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan sangat menghargai kehendak bebas. Sehingga saya sebagai pemimpin umat pun memberikan kembali kepada saudara. Saudara akan tinggal dan akan hidup dan melayani dan bekerja seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Tanpa sistem yang teratur, pelayanan bisa kacau. Orang bisa lelah dan akhirnya api padam. Ya saudara, makanya Tuhan beri kesempatan untuk kita berlatih bukan hanya sekedar menerima tanggung jawab, tapi memberi tanggung jawab. Pemberian baik itu dari segi persembahan kasih, pemberian dari segi perhatian, pemberian dari segi pelayanan yang sifatnya pastoral, juga pemberian dari segi bagaimana dukungan supaya ibadah ini berjalan. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika tidak mendukung ibadah dan pelayanan, berarti orang-orang itu sedang apa saudara? Orang-orang itu sedang menghalangi sistem yang seharusnya berlaku, yang sudah Tuhan tetapkan untuk diberlakukan. Jadi nanti ketemunya, konsekuensinya bukan sama pendetanya, bukan sama pemimpin di perusahaan, tapi sama Tuhan sendiri. Ibaratnya begitu saudara. Ibaratnya begitu. Jadi memberi itu bukan tindakan pribadi, lalu menyampaikan pendapat itu juga bukan hak pribadi. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang pribadi dalam hidup ini Bapak Ibu.
Jadi pesan Tuhan hari ini adalah jangan pernah kita menganggap ini adalah hak saya. Ingat saudara, Tuhan yang menciptakan matahari pun tidak pernah dengan haknya seenaknya sembarangan menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Jadi tidak ada satu orang manusia pun yang berhak mengatakan ini hidup saya dan ini hak saya, mau ikut atau enggak, mau sepakat atau enggak, mau berjalan atau enggak. Karena itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Karena sesungguhnya Bapak Ibu lah yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi sistem penopang seperti BW ini. Tanpa kehadiran Anda, tanpa Anda buka kamera, tanpa Anda merespon, tanpa Anda subscribe, maka tidak ada yang menopang pelayanan ini. Jadi bagaimana seharusnya? Yang pertama, mari kita jangan jadi Kristen yang hanya cari momen-momen rohani yang sifatnya sensasional. Disiplin doa, bagaimana kita mengikuti arahan hamba Tuhan, bagaimana kita bisa konsisten dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam berjemaat. Itu harus sebagai bagian identitas kita yang sudah dibentuk dan diperbaharui, bukan sebagai orang yang cari sensasi rohani lagi. Lalu yang kedua, menurut saya, kalau Anda sudah menjadi bagian dari sistem, jadilah bagian dari sistem itu sendiri. Yaitu apa? Kalau sudah terlibat pelayanan, sudah terlibat pekerjaan, ya pasti terlibat dalam tanggung jawab. Baik itu bagian kecil ataupun bagian besar, tuntutan tanggung jawab itu adalah apa? Kesetiaan, saudara. Kita tidak bisa hanya sekedar yang bisa baru dilakukan. Kalau nggak bisa, nggak dilakukan. Setialah dalam segala bagian yang Tuhan percayakan, baik memberi ataupun menopang dalam pelayanan. Ini relevan Bapak Ibu. Bukan karena diminta, tapi karena sadar. Karena pekerjaan Tuhan itu harus dijaga bersama. Bayangkan kalau ini ada dalam sistem keluarga, ada dalam sistem perusahaan, bahkan dalam sistem pemerintahan. Setiap orang pasti akan tetap mau untuk ikut berpartisipasi dan menjadi bagian untuk menanam. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang cuma maunya menikmati hasil panen aja. Masa panen, ikut. Tapi pada saat masa menanam dia nggak mau. Itu sama seperti halnya ketika apa? Ketika ya kalau bicara yang enak-enak, berkat-berkat, kesembuhan apa semua, wah haleluya. Tapi begitu dituntut untuk disiplin rohani dia nggak mau. Sudah lupa ya. Jadi saudara, mari saya rindu Bapak Ibu kita semua menjadi orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Be worshipers itu adalah bagian dari apa yang Tuhan rindukan, karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Dan kalau kita menghormati sistem yang ada, kalau kita menghormati aturan yang ada, kalau kita menghargai pemimpin yang ada, kalau kita menjadi bagian untuk mendukung sistem itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan dalam jangka panjang. Jadi juga bukan sesaat. Ingat saudara, Tuhan pun punya hak untuk mengatakan begini seperti kita. Loh, hak saya dong. Saya yang berikan kamu berkat itu. Saya pula yang berhak untuk mengambil itu. Apa yang ada sedang kamu nikmati saat ini, itu bukan milik kamu. Belum sepenuhnya. Dan kita tidak akan menjadi sepenuhnya sampai kita dipertemukan kembali dengan Tuhan Yesus ketika Ia datang kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setuju katakan amin. Amin saudara. Saya tahu ini adalah situasi yang tidak biasa, dan ada banyak kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sanggup memenuhi tanggung jawab kita dengan benar dan takut akan Tuhan, maka rewards-nya itu bukan dari manusianya Bapak Ibu, tetapi dari Tuhan sendiri. Jadi mari, sekalipun kita susah, tetaplah setia. Sekalipun kita senang, semakinlah setia.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hamba percaya bahwa apa yang Engkau sampaikan hari ini adalah momentum daripada surga karena Engkau mengasihi kami semua. Hamba perkatakan apa yang hamba jabarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci akan membenahi dan memberikan perubahan dan transformasi hidup, sehingga api semangat itu tidak padam, semangat kami tidak mengendor, dan kami tetap menjadi bagian dalam sistem untuk mendukung ladang pekerjaan dan pelayanan di sekeliling kami itu boleh tetap berjalan dengan baik. Hamba titipkan seluruh aspek kehidupan umat-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, Bapak Ibu yang sudah mulai bekerja, entah ada yang work from home ataupun langsung onsite di kantor, termasuk juga Pak Josman dan Bu Nancy yang sudah tiba di Jakarta dengan selamat dan bergabung kembali. Hamba bersyukur, kami semua bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Hamba perkatakan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, dan yang sudah disembuhkan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Yang punya hutang sudah Tuhan tolong dan sedang Tuhan tolong, sehingga hutang itu perlahan namun pasti Tuhan bisa buka jalan dan hutangmu bisa terbayar. Dan jikalau hutang itu terbayar, janganlah kau melupakan kebaikan Tuhan. Bagi rumah tangga yang sedang dalam pertikaian, Tuhan sedang turun tangan untuk memberikan pemulihan. Dan jikalau bagi orang yang sedang mengalami pemulihan, kiranya tidak melupakan kebaikan Tuhan. Sebab berkat-berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga yang tersedia hari ini, itu adalah bukti kebaikan Tuhan masih ada untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bukalah tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus dan pengajaran dari Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ya Bapak, perkenankanlah hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat ini yang layak untuk diterima oleh umat pilihan-Mu saat ini, yang telah Kau sediakan bagi mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Be worshippers, jangan kasih kendor. Saya pamit undur dulu karena harus menyiapkan anak-anak yang siap sekolah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bye. Bye. Terima kasih Abuna.